Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Yuli Setiawan, CGP Angkatan 10, Kabupaten Rembang, berasal dari SDN 2 Woro, Kecamatan Kragan. Di sini saya akan memenuhi tugas demonstrasi konseptual modul 2.3. Saya berperan sebagai observer. Saya Wisnu Mahardika dari SDN 3 Sendang Mulyo, Kecamatan Sarang, CGP Angkatan 10 Kabupaten Rembang. Di sini saya akan berperan sebagai coach. Perkenalkan, nama saya Ahmad Baidowi, CGP Angkatan 10 dari SD Negeri 2 Menoro, Kabupaten Rembang. Di sini saya akan berperan sebagai coach. Assalamualaikum Pak Wisnu. Waalaikumsalam Pak Agus. Terima kasih Pak Agus atas kedatangannya. Apa saya boleh mengganggu waktunya panjenengan? Oh, tidak mengganggu Bapak, silakan Bapak. Hari ini panjenengan akan melaksanakan praktek coaching dengan Pak Ahmad Baidowi. Betul tidak? Betul. Baik, sebelum melaksanakan coaching, boleh saya tanya sebentar mengenai apa yang akan Bapak praktekkan nanti? Boleh Bapak, silakan Bapak. Terima kasih. Nah, nanti ketika praktek coaching berlangsung, bagaimana rubrik penilaian yang akan Bapak Wisnu gunakan? Oke Pak Agus, di sini apa yang akan saya lakukan yaitu saya akan sebagai coach, nantinya saya akan berusaha membantu apa yang permasalahan Pak Dewi punya melalui tahapan alur tirta yang ada, supaya nantinya apa permasalahan yang dialami oleh Pak AB tersebut dapat segera terselesaikan dengan baik. Seperti itu Bapak. Kompetensi coaching mana yang ingin Bapak kembangkan dalam hal tersebut? Dalam hal ini tentunya apa yang ingin saya sampaikan dan akan saya terapkan itu sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi Bapak, sesuai dengan tahapan tirta. Tentunya nanti permasalahannya Pak Ahmad Baidowi itu apa dalam pelaksanaan coaching itu nanti, apa permasalahan yang Pak Abai sampaikan ke saya itu nantinya di sini akan saya berikan solusi, akan saya berikan masukan-masukan positif, dan akan saya berikan pertanyaan, sebelumnya juga akan saya berikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sekiranya dapat memantik ataupun memancing supaya Pak Abai tersebut dapat mempunyai ide-ide positif untuk menyelesaikan permasalahannya tersebut Bapak. Di sini kan tahapan tirta itu kan ada 4. Ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nantinya di sini saya akan berusaha memberikan pertanyaan berbobot. Terus selain itu juga saya akan memberikan masukan-masukan supaya sesuai dengan alur tirta ini, supaya permasalahan yang dipunyai oleh Pak Abai nantinya akan dapat segera terselesaikan. Itu Bapak. Itu berarti termasuk pertanyaan spesifik ya Pak ya? Yang mungkin panjenengan nanti akan observasi kepada Pak Ahmad Baidowi. Terus ini nih Pak,
spesifiknya berarti intinya seperti yang Bapak bilang tadi ya, berarti intinya Bapak nanti mengarahkan ke alur tintanya itu ke arah mana Pak ya? Salah satu untuk jenengan sebagai coachnya. Oke Bapak, di sini kan saya belum melakukan coachingnya ya Pak ya. Iya. Meskipun tadi saya sempat komunikasi sedikit dengan Pak Abai, bahwa Pak Abai itu mempunyai permasalahan sedikit tentang indisipliner yang dilakukan oleh gurunya. Jadi gurunya itu kurang disiplin dalam memberikan dalam jam pelajaran di situ. Tentunya di sini nantinya Pak Agus kan menanyakan tahapan tirta mana yang akan saya pakai. Nah, di sini Bapak, jawaban saya ini tergantung nanti proses coaching saya antara saya dan Pak Abai. Jadi di sini kondisional Bapak, karena saya sendiri juga belum tahu keluh kesahnya Pak Abai itu seperti apa. Di sini tentunya nanti saya juga akan menerapkan tahapan tirta mana yang sesuai dengan permasalahan yang Pak Abai alami. Seperti itu Bapak. Mungkin nanti bisa pada tujuan, pada identifikasi masalah, pada rencana aksi ataupun tanggung jawab yang dilakukan oleh Pak Abai. Seperti itu Bapak, bisa dipahami Bapak? Bisa. Berarti intinya seperti ini ya Pak Wisnu. Berarti nanti jenengan menggali ide-ide dari Pak Ahmad Baidowi itu tergantung nanti setelah proses coaching ya, tersebut ya, seperti itu. Ya, seperti itu Bapak. Baik, terima kasih atas jawaban yang Bapak berikan. Sekarang Bapak bisa mulai mempraktekkan coaching dengan Pak Abai. Apakah Bapak sudah janjian dengan Pak Ahmad Baidowi? Sudah Bapak. Oh, dilaksanakan kapan itu? Mungkin saya boleh tahu. Sekarang Bapak. Oh, monggo. Beliau dalam bisa dilaksanakan. Kalau begitu saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Assalamualaikum Pak Wisnu. Waalaikumsalam Pak Abai. Lama tidak jumpa. Gimana kabarnya ini Pak Wisnu? Alhamdulillah baik Pak Abai. Pak Abai gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Ya, gitulah. Anak istri sehat? Sehat semua Pak. Alhamdulillah. Pak Abai? Ya, gimana Pak? Santai saja Pak Abai, jangan tegang. Iya. Dari raut wajah Bapak, senyuman Bapak kok sekiranya ada sesuatu yang sangat penting yang ingin Bapak sampaikan kepada saya. Iya, betul Pak Wisnu. Tadi malam pada waktu kita telepon, Bapak katanya ada permasalahan tentang indisipliner guru di sekolah Bapak. Iya Pak Wisnu. Jadi ya begitulah orang rutinitas. Apalagi gini yang jadi pikiran saya itu Pak Wisnu. Semenjak saya menjadi kepala sekolah itu, akhir-akhir ini saya melihat Bapak Ibu guru saya itu akhir-akhir ini ketika jam kedatangan, kemudian jam pembelajaran, jam pulang, itu mereka kok kurang disiplin. Pada awalnya sih saya mikir itu cuma mungkin karena mereka lelah kali ya, rutinitas. Saya juga pernah jadi guru kan gitu. Tapi lama-kelamaan saya perhatikan kok belum ada perubahan. Itu yang selama ini membuat pikiran saya Pak Wisnu. Seperti itu ya Pak ya. Iya. Sungguh ironis sekali Pak ya. Permasalahan yang Pak Abai hadapi. Sebelumnya Pak Abai santai saja ya, kita di sini ngobrol santai aja ya, supaya nanti dalam obrolan kita, omong-omong kita pada kesempatan kali ini bisa membawa suasana yang rileks sehingga nanti muncul ide-ide atau langkah-langkah baik dari Pak Abai sendiri maupun dari saya memberikan solusi yang terbaik bagi permasalahan Pak Abai. Pak Abai,
saya sudah menangkap apa yang Pak Abe sampaikan. Eh, dari tadi Pak Abe itu permasalahannya indisipliner guru di lingkungan kerja Pak Abe. Iya. Sedangkan Pak Abe ingin merubah kebiasaan seperti yang dilakukan oleh guru-guru Pak Abe tersebut supaya dia lebih disiplin dalam jam mengajar. Seperti itu ya Bapak ya. Sebelumnya saya ingin bertanya Bapak. Apakah permasalahan ini itu terjadi setelah Pak Abe menjadi kepala sekolah di sana, atau sudah terjadi pada waktu dipimpin oleh kepala sekolah sebelum Pak Abe? Oh iya Pak Wisnu. Jadi permasalahan ini saya juga masih menerka-nerka ya. Tapi apapun itu, kalaupun itu memang kebiasaan dari mungkin kepemimpinan yang dulu, saya tidak bisa serta-merta menyalahkan itu karena tetap saja itu tidak baik dalam lingkungan sekolah. Jadi saya pinginnya saya tidak mau berpedoman pada yang dulu-dulu. Kalaupun itu seperti itu, maka saya pinginnya di kepemimpinan saya tidak seperti itu. Begitu Pak Wisnu. Itu. Berarti intinya jenengan pengen membawa perubahan ke arah yang lebih baik lagi pada sekolah yang jenengan pimpin ya? Iya, tentunya seperti itu. Baik Bapak. Terus apakah di sini jenengan sudah punya angan-angan, sudah punya rencana apa-apa saja yang ingin jenengan lakukan untuk memberikan perubahan bagi bawahan Bapak di sekolah, guru-guru Bapak di sekolah, supaya terjadi perubahan sesegera mungkin? Iya. Untuk rencana ya tetap ada lah itu yang jadi angan-angan saya ini. Saya ingin memberi semacam nasihat atau motivasi ya, karena setiap bulan itu kita punya waktu untuk rapat kerja. Jadi karena kita kepala sekolah itu setiap bulannya ada rapat, maka di momen itulah saya punya kesempatan untuk selain menyampaikan informasi juga memberikan motivasi, penguatan, nasihat dan lain-lain di forum lain-lain pada acara rapat dewan kerja dulu. Itu Pak Wisnu, rencana saya. Oke Bapak, saya bisa menangkap apa yang jenengan sampaikan ke saya. Terus yang ingin saya tanyakan berikutnya Bapak, di lingkungan tempat Bapak pimpin sekolahan yang dipimpin oleh Bapak, itu tindakan indisipliner tersebut itu terjadi pada semua guru atau hanya sebagian saja, atau bisa disebutkan berapa orang yang melakukan indisipliner dan berapa orang yang sudah disiplin waktu? Seperti itu Pak. Iya Pak, kalau kemarin saya juga sempat mendengar istilahnya kalau saya yang sama ya dengan saya, yaitu guru yang senior, tetapi beliau mengatakan kepada saya, sebenarnya guru tersebut juga sudah mengingatkan sih Pak, cuman karena mungkin dipandang sama ya dalam hal ini, jadi mereka mikirnya kok sopo gue berani mengeluhkan saya gitu. Jadi guru tersebut merasa hilang percaya diri. Dan itu disampaikan kepada saya, dan ini membuat catatan kepada saya. Artinya ini menurut saya juga bagusnya itu ada nanti seseorang yang bisa saya ajak untuk ikut mendisiplinkan guru-guru saya, melakukan perubahan, betul begitu. Jadi itu guru senior itu Pak ya. Apakah separah itu Pak tindakan indisipliner yang sudah dilakukan oleh guru Bapak yang lain? Kalau rentang nilai mungkin Bapak berapa? Antara 0 sampai 10 mungkin? Kalau saya lihat sih ya belum parah, cuman saya itu nilainya mikirnya kalau ini dibiarkan itu nanti
semakin lama kan semakin nggak baik. Dan kalau bicara masalah tentang nilai Pak ya, mungkin di nilai berapa ya? 5 kali ya. Iya, mungkin di antara tentang nilai 5 itu dari 0 sampai 10 itu Pak. Terus tadi Pak Abe kan bilang masih ada beberapa guru yang mendukung kebijakan Bapak. Iya. Nah, menurut Bapak, kalau menurut Bapak, dari guru yang mendukung tersebut, kira-kira kan apakah beliau juga mempunyai potensi untuk memberikan dukungan ataupun memberikan dampak positif perubahan kepada rekan-rekan guru yang lain? Iya Pak, jadi kalau saya pandang itu guru tersebut bisa, karena di pengalamannya, di jam terbangnya sebagai guru, dia sudah cukup menurut saya. Jadi itu mungkin salah satu yang bisa saya manfaatkan Pak, untuk membantu saya dalam menerapkan kedisiplinan atau budaya positif di sekolah. Apakah Pak Abe sudah pernah memberikan teguran langsung kepada teman-teman guru Bapak yang Bapak anggap kurang disiplin tersebut, Bapak? Kalau teguran langsung sih secara personal belum ya, karena mungkin saya menganggapnya saya yang belum maksimal dalam melakukan tindakan. Jadi tindakan yang selama ini saya lakukan adalah tadi di rapat, jadi saya cukup sekali mengingatkan tujuan saya untuk semuanya. Jadi belum secara personal, masih dalam kapasitas umum. Gitu Pak. Berarti belum sempat penjenengan tindak lanjuti ya Bapak ya? Belum, ya. Belum. Makanya saya segera berbicara dengan panjenengan itu yang saya maksudkan. Terus selain apa yang Bapak sampaikan ke saya, langkah-langkah tadi, apakah selain saya, Bapak sudah pernah ngobrol-ngobrol dengan Bapak pengawas ataupun Bapak komite mengenai keluh kesah Bapak, permasalahan Bapak, supaya permasalahan ini juga bisa segera tersampaikan Bapak? Dalam hal ini kan Bapak pengawas itu kan sebagai atasan Bapak ya. Nah, jadi mungkin saja seperti yang Pak Abe tadi sampaikan, kalau teman-teman guru yang kurang disiplin tadi dibilangin sama temennya, itu kesannya nyemrehke, nyepeleke. Mungkin saja kalau yang memberi masukan atau yang membimbing itu Bapak pengawas langsung, mungkin ada rasa sungkannya, terus mungkin karena sungkan tadi itu bisa memberikan dampak perubahan positif pada guru yang indisipliner tersebut Bapak. Seperti itu. Itu ya Pak. Iya, kalau untuk pengawas Pak ya. Kalau untuk komite sendiri, mungkin dengan Bapak sampaikan dengan komite, itu nantinya komite tersebut paham dengan apa yang Bapak alami, keadaan guru-guru Bapak di lingkungan desa Menoro ya Bapak ya. Itu tentunya kalau Pak Abe punya niatan positif untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, saya yakin komite sekolahnya pun akan mendukung. Dalam hal ini, dukungan positif komite tersebut bisa dilakukan mungkin saja nanti komite sekolah pada waktu jam pembelajaran bisa langsung datang ke sekolah pada waktu jam mengajar. Dengan kedatangan komite tersebut mungkin saja nanti bisa membuat guru tersebut sungkan kalau tidak segera melakukan jam pelajaran kalau sudah masuk. Seperti itu Bapak. Ditunggu di komite nih sekolahan ono komite, kok di ini jagungan di kantor, berarti dia mesti ada rasa malu. Oh iya cah ono komite, tak langsung moron di kelas. Seperti itu Bapak, bisa ditangkap. Iya Pak, memang untuk berkolaborasi atau berkomunikasi dengan Bapak pengawas, saya belum melakukan itu, apalagi dengan komite, karena saya merasa ya tadi
akhir-akhir ini masih banyak kegiatan, tetapi ini juga saya rasa saran yang luar biasa Pak. Jadi mungkin saya akan pikirkan ini langkah-langkahnya mulai setelah ini saya akan memikirkan langkah-langkah itu. Gitu Pak. Oke Bapak. Tapi saya juga salut sama Pak Abe ya, meskipun Pak Abe itu kepala sekolah baru, masih muda, ingin membawa perubahan positif kepada sekolahan yang Pak Abe pimpin. Dan saya kira tujuan Pak Abe di sini mulia sekali. Tentunya ingin mengharap bagaimana caranya untuk peningkatan mutu pendidikan di sekolahnya Pak Abe. Terus di sini Pak Abe, setelah kita ngobrol-ngobrol Pak Abe, kira-kira kapan pelaksanaannya, langkah-langkah yang Pak Abe pikirkan tadi, masukan dari saya, itu mau Pak Abe laksanakan kapan kira-kira? Karena ini mungkin menyangkut komunikasi dengan Pak Pengawas, kemudian komunikasi juga Pak. Ya, jadi mungkin akan segera saya laksanakan mungkin mulai minggu depan, karena itu perlu proses, karena saya perlu minta waktu untuk Pak Pengawas juga, kemudian untuk komite juga Pak. Jadi minggu depan pasti saya akan. Kalau menurut saya itu bertahap dulu ya Pak ya. Tadi kan Pak Abe kan sempat bilang belum melakukan pembinaan secara pribadi terhadap guru Pak Abe yang indisipliner tadi. Mungkin hal ini perlu dilakukan secara bertahap, perlu Pak Abe awali jenengan melakukan pembinaan secara mandiri dulu. Kalau tidak ada perubahan, baru ditindaklanjuti dengan pengawas ataupun dengan komite. Syukur-syukur nanti bisa segera mungkin terjadi perubahan positif secara signifikan Pak Abe. Betul Pak. Ya, semoga saja seperti itu. Terima kasih sekali atas sarannya Pak Wisnu. Saya dengan pertemuan ini merasa lega, senang, dan yang pasti optimis karena saya sudah menemukan mungkin beberapa solusi yang menurut saya efektif sekali untuk melaksanakan perubahan dengan disiplin tadi. Saya ucapkan terima kasih Pak Wisnu, terima kasih banyak. Semoga senantiasa keberkahan menyertai Anda. Amin Pak Abe. Di sini terakhir yang ingin saya sampaikan pada Pak Abe, pesan saya Pak Abe, tujuan jenengan itu luar biasa bagus. Jenengan ingin membawa perubahan positif di lingkungan mengajar Pak Abe yang Pak Abe pimpin. Di sini pesan saya, intinya Pak Abe jangan sampai menyerah, sampai tujuan Pak Abe itu berhasil. Pak Abe harus tetap semangat, harus tetap komit. Jenengan selaku sebagai pemimpin, pemangku kebijakan di sekolah Pak Abe di sini harus tetap semangat, harus optimis bahwa akan berhasil membawa perubahan ke arah yang lebih baik Pak Abe. Jangan sampai Pak Abe nanti karena kesulitan ataupun kok tidak ada perubahan, harus tetap semangat. Harus kita pikirkan cara-cara lain lagi yang perlu dilakukan agar terjadi perubahan positif tersebut. Mungkin kalau nantinya sudah mentok tidak ada jalan keluar Pak Abe, jenengan kan di sini juga selaku pimpinan, bisa juga jenengan nanti yang berhak mengasihkan nilai kinerja kepada guru Bapak. Masa kalau jenengan sebagai pimpinan yang sudah tidak dihargai, berarti kan beliau juga harus menanggung segala resikonya, komitmennya. Bahwa kinerja jelek juga penilaiannya, jenengan juga berhak menilaikan nilai jelek juga, seperti itu Bapak. Pokoknya pesan saya, jenengan harus tetap optimis, harus tetap semangat, supaya perubahan yang Pak Abe cita-citakan itu segera tercapai. Seperti itu Bapak. Baik Pak Wisnu, terima kasih. Banyak sekali yang saya perlu dalam pertemuan ini. Pertama tadi memanfaatkan rekan sejawat sebagai teladan mungkin ya.
Yang kedua saya sendiri tentunya. Yang ketiga saya akan segera menghubungi Pak Pengawas, Bapak Ibu Pengawas, kemudian komite. Terima kasih sekali Pak Wisnu atas saran-sarannya, sangat luar biasa. Semoga saja nanti pada pelaksanaannya sesuai dengan apa yang saya inginkan. Begitu Pak Wisnu. Sama-sama Pak Abai. Saya rasa cukup, mungkin banyak kegiatan lagi di luar ini. Siap. Saya mohon diri. Siap. Sekali lagi terima kasih Pak Wisnu. Jangan bosan-bosan ya Pak ya. Siap. Kemarin-kemarin saya juga merepotkan jenengan, ada permasalahan saya juga sempat curhat dengan jenengan juga sudah ngasih solusi ke saya. Iya. Pokoknya jangan sungkan-sungkan kalau ada permasalahan. Saya siap setiap saat, setiap waktu untuk membantu Pak Ahmad Baidowi. Siap Kak. Siap. Kalau gitu saya undur diri ya Pak. Siap. Mohon pamit. Monggo. Assalamualaikum. Hati-hati di jalan ya Pak ya. Salam buat keluarga di rumah. Siap Pak Wisnu. Ya bagus. Tadi pagi saya sudah melakukan kegiatan coaching dengan Pak Abai, dan alhamdulillah dalam kegiatan coaching tadi sudah berjalan dengan baik Pak Agus. Iya, iya. Terus Pak Wisnu tadi menilai sendiri performa kompetensi yang Anda lakukan setelah melakukan coaching bersama Pak Ahmad Baidowi itu apa ya? Oh iya. Menurut saya gini Pak. Tadi kan setelah kegiatan coaching pada waktu kegiatan coaching berlangsung itu saya berusaha untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sekiranya dapat memantik Pak Abai sendiri untuk dapat mengeluarkan ide-idenya, mengeluarkan langkah-langkahnya yang tepat untuk menyelesaikan permasalahannya Pak Abai sendiri. Soalnya setelah saya lihat di sini permasalahan yang dialami oleh Pak Abai itu juga saya rasa banyak juga dialami oleh kepala sekolah baru yang ada di lingkungan sekolah kita Pak. Seperti itu. Selain itu yang saya lakukan yaitu tadi setelah saya memberikan pertanyaan yang berbobot untuk memancing ide-ide kreatif dari Pak Abai sendiri, saya juga berusaha memberikan masukan-masukan berupa solusi-solusi atau cara yang sekiranya dapat membantu dalam proses penyelesaian masalahnya Pak Abai. Itu Pak. Berarti itu termasuk sudah jenengan itu sudah menilai sedemikian mungkin dari proses coaching sama Pak Ahmad Baidowi seperti itu ya Mas Wisnu, Pak Wisnu ya. Nah, berarti intinya dalam kegiatan coaching tersebut kita saling sharing. Jenengan sebagai coach itu memancing pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga memunculkan ide yang muncul dari diri Pak Ahmad Baidowi sendiri. Seperti itu ya Pak Wisnu? Iya Pak. Nah, terima kasih ya. Sekarang bolehkah saya menyampaikan hasil sebelum saya menyampaikan Pak, ada salah satu pertanyaan lagi Pak. Coba ya, apa yang membuat Bapak Wisnu Mahardika menilai dari kegiatan coaching tersebut apa ya? Coba Bapak utarakan dalam kegiatan praktek coaching sama Pak Ahmad Baidowi tadi apa? Coba. Ya Pak. Tadi yang saya lakukan dengan Pak Abai di situ pada waktu Pak Abai mengungkapkan isi hatinya, mengungkapkan permasalahan di saya berusaha untuk menjadi pendengar yang baik buat Pak Ahmad Baidowi. Di situ
sebelum kita melakukan sharing-sharing, melakukan proses coaching, saya sarankan kepada Pak Doi untuk mencari tempat senyaman mungkin, terus kita mencari memposisikan diri kita senyaman mungkin, serileks mungkin, supaya nantinya pada waktu proses kegiatan coaching berlangsung itu dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Setelah itu Pak, pada waktu coaching berlangsung, permasalahan yang Pak Ahmad Baidowi sampaikan ke saya itu berusaha saya dengarkan dengan baik, berusaha saya ikut merasakan apa yang beliau rasakan, apa yang beliau keluhkan mengenai guru-guru beliau yang beliau pimpin di sekolahnya itu kurang disiplin dalam proses pembelajaran, Pak. Di sini istilah gini, sudah waktunya jam mengajar, tetapi guru-gurunya Pak Abe di situ belum masuk untuk mengajar, seperti itu. Iya. Terus setelah itu Pak, seperti tadi yang sudah saya katakan ke Pak Agus, saya memberikan pertanyaan berbobot. Di sini tujuannya adalah menggali ide-idenya Pak Abe sendiri supaya dapat muncul ide kreatifnya Pak Abe untuk menyelesaikan permasalahannya yang beliau hadapi sendiri. Iya. Setelah itu, setelah ide-idenya muncul, baru saya berusaha menambahi sekiranya apa yang belum ada di pemikiran Pak Abe, baru saya menambahi untuk memberikan masukan-masukan positif yang sekiranya dapat membantu dalam proses penyelesaian permasalahannya Pak Abe. Termasuk di sini saya memberikan masukan untuk sharing dengan pengawas, supaya pengawas sendiri nanti yang akan melakukan pembinaan kepada gurunya Pak Abe. Seperti itu. Selain itu juga dengan komite sekolah. Tetapi dalam hal ini justru saya sarankan juga sebelumnya, kalau menurut saya wajib diberi pembinaan mandiri oleh Pak Abe sendiri selaku kepala sekolah. Iya. Seperti itu Pak. Terus terakhir saya juga berpesan kepada Pak Doi, karena Pak Ahmad Baidowi di sini tujuannya juga luar biasa bagus, ingin merubah kondisi dari yang awalnya jam mengajar guru-gurunya itu kurang disiplin. Di sini Pak Ahmad Baidowi selaku kepala sekolah baru, dia berusaha untuk mengubah budaya negatif tersebut untuk ke arah yang lebih baik. Makanya saya berpesan kepada Pak Abe, tujuan Anda bagus di sini. Pesan saya jangan sampai menyerah di tengah jalan. Pokoknya harus berhasil Pak Abe. Soalnya apa? Selain positif, ini juga akan memberikan dampak tersendiri baik pribadi guru-gurunya Pak Doi maupun hasil pembelajaran yang diharapkan oleh sekolah Pak Doi pimpin, seperti itu. Seperti itu Pak Agus. Nah, berarti intinya jenengan termasuk membangun Pak dalam kegiatan coaching ini, jenengan membangun, meminimalkan, memancing dan meminimalkan Pak Doi supaya bisa mencapai ke hasil yang lebih positif. Ini yang terakhir Pak Wisnu, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi setelah jenengan melakukan coaching dengan Pak Ahmad Baidowi? Boleh nggak? Boleh Pak. Dalam kegiatan pengamatan setelah jenengan melakukan coaching dengan Pak Ahmad Baidowi tadi, intinya jenengan sudah bisa memunculkan ide-ide, sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching yaitu Pak Ahmad Baidowi, sehingga dia bisa menemukan solusi atau jawaban dia sendiri.
dan jenengan sudah memberi saran supaya jika bisa diatasi oleh Pak Ahmad Badewi sendiri, diatasi dengan secara kekeluargaan, dengan cara pembinaan, menggunakan diatasi Pak Ahmad Badewi sendiri sebagai pemimpin dalam satuan pendidikan seperti itu Pak ya. Nah, jika kok masih belum bisa mengena, mungkin ada pembinaan dari koordinasi dengan komite sekolah atau pengawas sekolah seperti itu Pak ya. Itu sangat bagus Pak. Nah, jadi dalam pengamatan ini alurnya sudah antara jenengan coach dan Pak Ahmad Badewi sebagai coaching sudah mengarah, sudah menimbulkan kegiatan yang berarah ke segi positif. Itu saja Pak Wisnu. Terima kasih atas kegiatan hari ini, coaching hari ini. Kalau ada apa-apa saya minta bantuan dari Pak Wisnu. Sekian Pak ya. Iya. Assalamualaikum. Salam.